Dia membahas kenapa kita harus membantu Rohingya. Jadi sangat kontradiktif dengan keadaan hari ini. Sepahamku, amanat undang-undang pun hari ini tidak ada yang mengharuskan bahwasannya prioritas adalah mengutamakan kepentingan warga negara asing daripada kepentingan rakyatnya. Nah, yang harus Bapak ketahui, hari ini Pak, Bapak bicara tentang kemanusiaan, bagaimana membantu Rohingya. Tapi Bapak tidak tahu sendiri bagaimana keadaan internal negara kita atau masyarakat kita. Hola netizen yang tercinta, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan rencana pemerintah untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal mereka, Myanmar, adalah tindakan yang tidak tepat. Usman Hamid menegaskan masalah Rohingya bukan hanya masalah Indonesia saja, tapi masalah beberapa negara, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ia pun mengatakan Indonesia bisa mengajak negara-negara di luar ASEAN seperti Australia atau Kanada yang selama ini sering menerima kedatangan pengungsi. Usman Hamid pun mengatakan kalau ia tidak sepenuhnya percaya pada alasan pemerintah yang mengatakan hendak memulangkan pengungsi Rohingya karena adanya penolakan dari warga lokal. Pada tahun-tahun sebelumnya justru masyarakat lokal yang selalu memberikan pertolongan kepada para pengungsi di perairan mereka. Penolakan justru datang dari aparat, pemerintah lokal hingga pemerintah pusat. Usman Hamid menjelaskan beberapa masyarakat Aceh, terutama anggota komunitas nelayan, justru dianggap sebagai pahlawan oleh para pengungsi Rohingya. Namun belakangan ini ia melihat adanya upaya kriminalisasi terhadap sekelompok nelayan. Ia menilai ini merupakan salah satu cara untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat lokal yang ingin menolong pengungsi Rohingya. Usman Hamid menegaskan Indonesia seharusnya mengupayakan penyelesaian yang lebih menunjukkan solidaritas terhadap permasalahan pengungsi Rohingya. Terlebih karena selama Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia terus menyuarakan akan mendorong Myanmar untuk menjadi negara yang menjunjung konstitusional yang artinya juga melindungi asas HAM. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Mereka siapa? Siapa? Kita rakyat Indonesia, bukan sekelompok orang ya Pak ya. Rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Butuh apa? Latar belakang. Wow, yang pantas nanya mereka siapa? Itu kita rakyat Indonesia Pak yang nanya begitu ke mereka gitu loh. Seenaknya datang ke Indonesia tanpa izin, tanpa apapun, langsung masuk ya kan. Terus yang Bapak bilang sekelompok itu tuh UNHCR, mereka siapa? Gitu loh. Seenaknya membawa mereka masuk dan menyusahkan rakyat-rakyat Indonesia. Oh iya, kalau dilihat-lihat yang kerja di UNHCR itu tadi orang Rohingya ya, kalau nggak salah lihat ya Pak ya. Oke kawan, terkadang lucu lihat sepak terjangnya Usman Hamid nih. Beliau nih selalu berbicara soal HAM. Kali ini dia berbicara soal pengungsi Rohingya. Tapi di sisi lain beliau malah melupakan HAM yang juga melekat pada warga negara Indonesia. Seakan-akan HAM itu hanya tertuju pada pengungsi Rohingya. Padahal yang namanya HAM itu equal. Berbicara HAM satu sama lain memiliki hak yang sama. Tapi anehnya dia tidak berimbang penempatan HAM yang beliau bicarakan kawan. Sebelum Usman Hamid berbicara HAM pengungsi Rohingya, seharusnya tanyakan pula kepada negara-negara yang sudah banyak mengusir mereka. Tanyakan pula tempat di mana Rohingya seharusnya tinggal, mengapa mereka diusir. Setelah itu barulah kita berbicara HAM pada tempatnya kawan. Tidak fair, tidak adil rasanya kalau membandingkan pengungsi Rohingya hanya dengan warga negara Indonesia. Itu tidak fair kawan. Apalagi Anda meminta privilege yang lebih untuk pengungsi Rohingya tanpa Anda bertanya pula kepada warga negara Indonesia apakah mereka sudah mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Saranku kawan, sebaiknya kembalikan mereka sesuai di mana tempatnya mereka berada. Jangan memaksakan untuk pengungsi Rohingya untuk tetap di Indonesia sebelum semuanya terlambat dan di luar kendali yang Anda bayangkan kawan. Namun bila Anda tetap memaksakan kehendak seakan-akan pengungsi Rohingya harus tetap berada di Indonesia yang didasari oleh HAM, berlindung di balik HAM. Mari kita berbicara agar Anda paham seberapa terlukanya warga negara Indonesia dengan apa yang sudah Anda lakukan terhadap mereka kawan. Terima kasih. Apa Pak? Ini kuping saya yang bermasalah atau gimana? Apa saya nggak salah dengar? Keren banget ya omongannya. Emang orang ini siapa ya? Jadi heran saya dibuatnya. Kok jadi mereka yang ngatur-ngatur? Kayak mereka yang berkuasa dan kayak mereka yang punya segalanya. Rakyat Indonesia saja masih banyak yang butuh bantuan, tapi malah disuruh ngurus orang asing oleh bapak ini. Heran deh. Bicara itu memang gampang ya, tapi prakteknya yang sulit. Enak banget ya nyuruh-nyuruh orang. Ini Bapak Ultraman selaku Direktur Utama Amnesty International yang adalah yayasan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang mirip dengan
Spirits, dia mengatakan bahwa kita harus minta izin mereka. Kita harus bertanya, "Hei kamu pengungsi Rock Mini, mau nggak dipulangkan?" Kalau mereka tidak mau, mereka tidak boleh pulangkan. Enak aja, ketika mereka masuk ke Indonesia, ke Aceh, mereka minta izin nggak? Enggak. Yang punya rumah siapa? Ya kita. Ini gimana sih, kita yang punya rumah, tamu masuk, terus kita harus tanya ke tamu, lo tolong dong, lo mau keluar nggak? Yang punya rumah yang dikte. Ini gimana sih cara pikirnya itu loh? Ya gue ngerti sih, karena kerja di bidang yang sama, mungkin saja mau dapat promosi, mau lompat dari kerja dari Amnesty International, mau direkrut mungkin ke UN Spirits, mungkin mau jadi direktur, itu sah-sah saja, karena itu karir. Tapi jangan ngomong tuh gak masuk akal gitu. Yang tamu siapa, yang punya rumah siapa, kita harus tanya ke mereka, "Hei kamu mau pulang nggak?" "Nggak mau." "Ya sudah." Terus kita punya rumah, takluk, gak masuk akal. Ini pertama. Yang kedua, bapak punya rumah dan juga anggota keluarga yang besar, mungkin kepala rumah tangga dari om lah, dari paman lah, siapa, ya jemputlah mereka. Ditampunglah di dalam keluarga kalian masing-masing, dikasih makan, dikasih gaji. Baru itu seseorang direktur yang turun tangan, yang benar-benar mempraktekkan apa yang dipikirkan. Dua, yang ketiga, kalau kita bicara negara, negara itu siapa? Oke, bicara negara, yang masukin pengungsi ini, Rock Mini, ke istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan seluruh istana-istana yang ada di NKRI. Tampung itu baru namanya negara. Tapi jangan bilang negara itu di desa Lok Sumawe lah, di desa-desa di Aceh gitu kan. Jadi kan itu bukan negara. Mereka ditampung ya dekat, berdekatan atau di dalam perdesaan, di mana desanya itu juga udah sumpek, fasilitasnya kurang banget. Nah habis itu ini si pengungsi ini juga kurang ajar, lari-lari lah, kabur lah, mungkin mereka copet lah, ya maling, mereka curi jemuran lah, kolor, CD, BH, itu juga masalah gitu. Saya bicara karena saya dari Italia Pak, saya WNI, turunan Itali. Waktu saya tinggal di Itali, banyak pengungsi dari Afrika ya, dan mereka itu ditampung. Tapi mereka bisa kabur juga, itu Itali loh ya. Dan mereka di jalanan jadi copet, jadi pengemis, gelandangan. Dan mereka juga jadi mafia, mereka jual narkoboy, banyak kejahatan. Jadi di Italia aja yang dibilang negara maju, mereka itu bisa kebobolan, apalagi di Indonesia yang mungkin saja kita punya aparat tidak memadai secara infrastruktur, tidak terlatih. Dan Eropa sudah terlatih puluhan tahun untuk masalah imigran, nggak sanggup juga. Nah jadi Pak, ini masalahnya. Kalau kita bicara negara harus, ini bukan negara tapi rakyat kita yang susah, orang desa. Itu nggak adil. Makanya jemput mereka, bawa mereka ke Istana Merdeka di tempat presiden. Baru itu namanya negara, turun tangan, jadi contoh. Nggak cuma nyuruh orang, itu ya Pak. Jadi kalau Bapak Ultraman mau bicara, menurut saya harus pakai logika ya. Ya jangan nyuruh-nyuruh Indonesia harus menampung. Negara lain nggak mau nampung, kenapa? Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand nggak mau nampung. Kenapa? Kenapa kita berjanji sama negara lain, sedangkan negara lain tidak mau berjanji? Ada apa di balik ini? Logika saja ya. Selamat menjadi Ultraman yang mungkin harus minum cucu ya, supaya bergizi juga ya. Silakan menjemput mereka. Silakan. Selamat menikmati. Nanti tolong diupload ketika Bapak sudah jemput mereka, di foto-foto juga. Ya, itu namanya baru leader. Pemimpin harus terjun, gak cuma nyuruh-nyuruh, harus jadi teladan. Kalau leader melakukannya, ya kita followers juga mengikutinya. Ini tantangan Pak ya. Terima kasih. Salam Ultraman. Kalau dari statement Bapak ini ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak ya. Agak aneh Bapak ini, padahal Bapak ini orang Indonesia, walaupun perwakilan ya sebutlah untuk hubungan internasional kan begitu kan. Dia membahas kenapa kita harus membantu Rohingya. Jadi sangat kontradiktif dengan keadaan hari ini. Sepahamku, amanat undang-undang pun hari ini tidak ada yang mengharuskan bahwasannya prioritas adalah mengutamakan kepentingan warga negara asing daripada kepentingan rakyatnya. Nah,
Nah, yang harus Bapak ketahui, hari ini Pak, Bapak bicara tentang kemanusiaan, bagaimana membantu Rohingya, tapi Bapak tidak tahu sendiri bagaimana keadaan internal negara kita atau masyarakat kita. Hari ini, kita mencoba memberi makan kepada Rohingya, tapi Bapak tahu sendiri, masih ada warga negara kita yang sampai hari ini mungkin dalam keadaan puasa terpaksa, karena memang tidak mampu membeli bahan makanan, dan angka kemiskinan Indonesia itu nggak tanggung-tanggung Pak, 9,8 juta. Terus bicara Rohingya itu, bagaimana lagi urgensinya? Dan memang harus diperjuangkan itu, bagaimana juga korelasinya? Janggal nggak? Janggal nggak? Justru perilaku Bapak ini perilaku yang mencerminkan seolah-olah menjilat ke dunia internasional, tapi membunuh sendiri untuk ke penduduk lokal, penduduk bangsa Bapak sendiri. Aneh nggak? Aneh nggak? Kalau ibaratnya ini di zaman penjajahan dulu Pak, Bapak ini orang-orang yang mungkin bekerja untuk POC, kan gitu kan, supaya harum nama Bapak di kancah internasional atau di mata POC, Bapak keluar-keluar ini membela kepentingan mereka, tapi mijak untuk bangsa sendiri. Aneh nggak itu? Janggal nggak? Jadi nggak usah lah Pak kita bicara bahwasannya Rohingya, kemanusiaan, apa segala macam. Loh, di sini banyak yang lebih perlu dibantu Pak. Kalau hari ini Bapak punya kos lebih, punya pendapatan lebih, kenapa nggak memilih membantu Indonesia dulu? Memangnya bukan manusia yang di Indonesia ini? Saat Bapak bantu warga negara Indonesia, apa itu bukan kemanusiaan? Kenapa harus bersungut-sungut memilih mengeluarkan energi lebih untuk membantu yang memang bukan menjadi fokus utama dari amanat undang-undang? Fokus amanat undang-undang yang pertama Pak, itu masyarakatnya kita sendiri. Oke, fokusnya itu Pak keadilan sosial. Sampai hari ini Indonesia itu belum sampai pada titik keadilan sosial, masih menuju. Terus kita yang belum mampu mencapai keadilan sosial untuk negara kita sendiri, kita harus berjibaku untuk yang bukan notabene warga negara kita. Itu gimana berpikirnya? Gimana analisanya? Janggal nggak? Hari ini warga negara kita harus bersungut-sungut untuk memperoleh makanan. Mereka tinggal disajikan kemanusiaan. Bicara kemanusiaan lah, terus yang warga negara Indonesia nggak perlu dimanusiakan. Binatang, kita warga negara Indonesia dianggap binatang. Jadi nggak usah lah Pak. Kalau memang hari ini ajangnya Bapak mau cari muka di kancah internasional, berpikirlah untuk 2 kali. Kalau Bapak yang mau harum namanya, mau nampak sok paten, sok keren di mata internasional, jangan korbankan rakyat Indonesia. Tolol namanya. Balik ke zaman penjajahan, penjilat kau ini. Coba berpikir lagi untuk itu. Oke? Ha!